hak, apakah people power itu menjadi hak rakyat untuk disuarakan kan? Dan apakah tidak bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan? People power ini memang dia bisa jadi apa ya? Kalau dalam bahasa Islam itu kan jihad akbar. Karena ada satu pertunjukan kekuasaan yang zalim, satu pertunjukan keperkasaan dari simbol-simbol materialisme, penyembah berhala dalam bentuk kapitalisme, liberalisme yang menindas, merampas hak orang banyak, maka kemudian antitesanya itu kalau dalam bahasa Islam itu jihad akbar. Dibilang jihad akbar, perlawanan yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa memang simbol maupun praktek kekuasaan itu harus digulung. Nah, dalam praktek demokrasi people power sudah dilihat tahun 65 di mana bergabungnya kekuatan-kekuatan elemen rakyat turun ke jalan untuk mendukung 98 para sivitas akademisi, civil society, seluruh elemen-elemen pro reformasi turun juga ke jalan, kemudian menggulingkan Soeharto. Apakah cara-cara ini masih relevan? Saya kira kalau bercermin pada berbagai kajian ya dari pusat-pusat informasi yang kritis, dari forum-forum akademisi, dari suara-suara kaum kritis, memang semakin mengerucut bahwa diperlukan solidaritas rakyat dalam jumlah yang banyak, disatukan dalam satu sikap untuk turun ke jalan, mengakhiri kekuasaan ini. Kenapa rakyat memilih people power? Ekstra konstitusi, ekstra parlemen, karena memang lembaga pengawasan negara mandul, tidak berjalan, tidak bekerja sesuai harapan konstitusi, sesuai harapan dari aspirasi rakyat. DPR kita sama sekali menjadi bagian dari instrumen kekuasaan eksekutif, alat stempel. Jadi sudah tepat kalau para tokoh bangsa beberapa hari-hari terakhir ini menggulirkan isu people power dan mendapat sambutan yang begitu luas dari berbagai elemen bangsa. Maka suara-suara ini jangan dipandang enteng, jangan dianggap sebelah mata. Karena dulu juga kan orang tidak bisa memprediksi bahwa ketika meminta Soeharto turun dari kekuasaan, itu juga kan dianggap dengan sinisme, dianggap ini kan kecil saja. Berapa sih jumlahnya? Tapi ketika energi kecil itu mengusung suara kebenaran, maka dia tidak bisa ditakar secara kuantitas. Maka dia hadir sebagai satu pemantik yang punya kualitas yang kuat, punya daya dobrak, dan menggulung kekuasaan Soeharto beserta mereka yang sinis di lingkaran kekuasaan. Jadi hal yang sama juga terjadi sekarang. Ketika orang-orang baik di dalam kehidupan masyarakat, baik akademisi, para agamawan, para ulama, para aktivis, para pakar hukum, para macam-macam lah dari keragaman sosial kita, berbicara tentang people power itu kan dianggap sepele oleh Gibran, oleh Kaisang kan, dengan cibiran-cibiran kan, bahwa ini kan kecil, apalah segala macam. Itu praktik yang tidak sama dengan anak-anak Fir'aun yang di zaman masa lalu juga kan. Ketika hadir Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, kan pihak-pihak yang mencela itu juga anak-anak Fir'aun juga, lingkaran-lingkaran di dekat kekuasaan. Sama juga di saat 98. Ketika mahasiswa mungkin jumlahnya sedikit turun berdemo meminta Soeharto turun, Harmoko dan berbagai perangkat pendukung kekuasaan mencibir mahasiswa. Tapi dalam kurun waktu 8 bulan secara efektif, ketika elemen-elemen rakyat itu bisa memanti kesadaran elit dan kelas menengah bersama elit bangsa berkumpul, maka itu menjadi tsunami gerakan reformasi, menggulung Soeharto. Jadi kalau kembali ke satu situasi ini saya lihat, saya percaya suara-suara yang muncul belakangan ini mendesak pemakzulan Jokowi dengan seruan people power, kalau diikuti oleh
diikuti oleh semakin intensif para elit-elit atau tokoh-tokoh nasional berkumpul, maka itu akan menciptakan tekanan kepada arus di akar rumput untuk keluar dan turun ke jalan. Hanya saja kan intensitas atau konsolidasi di elit ini yang kita perlu diskusikan. Sudah sampai di level mana ini kan? Sampai tingkat mana mereka melakukan konsolidasi. Jadi kuncinya di situ, bukan di rakyat. Kalau akar rumput rakyat ini sudah resah, gelisah, ibarat rumput kering, tinggal momen saja nih. Nah, momen korek api itu kan pertemuan elit bangsa ini. Semakin hari bertemu sampai tengah malam, sampai subuh hari, maka itu akan mengirim pesan kepada arus bahwa elemen-elemen rakyat ini akan akan tergerak kesadaran. Mereka jadi berani, mereka akan keluar untuk bersama-sama turun ke jalan mengakhiri kekuasaan Jokowi. Dan itu hak rakyat, nggak bisa dengan retorika hukum, alasan keamanan, politik, nggak ada itu. Kalau rakyat mengatakan atau mendesak Presiden Jokowi turun, itu hak istimewa rakyat. Hak yang dijamin oleh Allah dan dijamin oleh konstitusi. Ya tidak boleh ditafsirkan oleh hukum manapun untuk dicegah. Kira-kira gitu Pak Slamet. Ya Bang Faisal Asegaf, bahkan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC baru-baru ini merilis hasil survei mereka mengenai animo masyarakat yang akan melakukan protes jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu legislatif akan kembali pada sistem proporsional tertutup atau yang dikenal coblos partai. SMRC menyatakan sebanyak 53% masyarakat akan berdemo secara terbuka jika MK pada Kamis 15 Juni 2023 mendatang memutuskan mengabulkan gugatan. Anda melihatnya ini sebagai salah satu pemicu di antara yang lain yang akumulatif sifatnya, seberapa jauh ini bisa realistis berdasarkan atas kondisi-kondisi yang tentu, kondisi yang berkaitan, yang lain, yang mendorong faktor people power itu bisa terrealisasi, Bang Faisal Asegaf. Kalau rangkaian gelombang kemarahan rakyat, elemen-elemen kritis terhadap kekuasaan Jokowi, ini kan satu proses satu akselerasi yang dipantik oleh berbagai keragaman isu. Jadi kalau tiba-tiba dalam situasi kini juga muncul satu isu lagi yang namanya keputusan MK, itu bagian saja dari satu perjalanan dari rangkaian isu semena-mena kan dalam praktek kekuasaan Jokowi. Ya pastilah ketemulah antara perasaan ketidakadilan yang mengusik kelompok komunitas partai politik dan civil society di luar partai politik. Tetapi kalau people power ini dialamatkan, hanya dipahami atau dikerucutkan seolah-olah responsif terhadap keputusan MK, saya kira enggak. Itu membuat gerakan people power terjebak dalam bayang-bayang tafsir kepentingan partai politik. Jadi, tapi kalau yang saya lihat Pak Amin dengan kawan-kawan di luar isu MK itu kan berbicara tentang banyak masalah, tentang skandal 349 triliun, tentang skandal kebijakan misal ekspor pasir laut yang ugal-ugalan, tentang cawe-cawe atau intervensi presiden dalam pilpres, tentang kasus BLB yang tidak pernah dituntaskan, tentang pengentalan nepotisme dalam kekuasaan atau istana yang berubah menjadi tim sukses, sehingga kemudian kelompok-kelompok civil society ini tergerak oleh satu banyaknya masalah, berkumpul, dan saya lihat di sana mereka mengatakan kita harus people power, kita harus makzulkan presiden. Nah, isu MK itu satu dari sekian isu. Karena nanti kalau MK memutuskan keputusan terbuka, berarti batal dong people power kan? Jadi tidak ada hubungan antara semangat, spirit masyarakat yang semakin terkonsolidasi dalam isu people power ini memang hadir dari berbagai keresahan, berbagai masalah. Dia tidak bisa ditafsirkan dalam satu isu saja.
Misal MK tadi kan, ini memang ada kriminalisasi kepada ulama, ada penangkapan, ada penindasan kepada hak-hak masyarakat, pembungkaman, macam-macam ini. Penghinaan kepada umat Islam dan lain-lain kan. Sehingga ini semua berakumulasi. Terus bergerak ke depan, mendesak Presiden Jokowi diturunkan. Dia semacam ancaman yang nyata. Yang menjadi persoalan apakah people power ini akan masuk pada ekstra parlemen tanpa jalur konstitusional, atau dia akan ketika disumbat, maka dia akan masuk ke jalur formal politik, yaitu pemilihan presiden yang sering saya sebut bahwa Pilpres 2024 ini, kalau people power belum bisa diwujudkan karena tekanan dari kekuasaan yang kuat, maka rakyat akan menggunakan hak politik mereka lewat Pilpres nanti. Mereka tidak peduli siapa yang mereka pilih, tapi mereka akan masuk ke arena Pilpres untuk menyuarakan perlawanan terhadap rejim Jokowi. Karena menurut rakyat sekarang ini, Pilpres ini hanya dibuat untuk dua pilihan, yaitu memenangkan boneka pilihan istana atau memperjuangkan lahirnya kepemimpinan yang pro perubahan. Nah, sampai ada di panggung sekarang ini kan masih boneka kan, boneka perubahan, boneka istana, Ganjar, dan secara samar-samar juga terlihat Pak Prabowo juga. Ya semoga lah tidak dibujuk sebagai boneka juga. Jadi pilihannya dua, people power ini yang menjadi pertanyaan. Kalau dia tidak bisa diwujudkan karena tekanan, depresi politik, maka mungkin jalur pemilu nanti, yang namanya semi revolusi itu kan, ada pemilu yang rasa semi revolusi. Itu terjadi di Brasil dalam periode Lula sekarang ini. Gitu Mas Lamet. Ya Bang Faisal, sebetulnya kan kalau kita melihat realitas konteksnya dalam kerangka kronologisnya itu kan justru perjalanan persiapan kontestasi politik 2024 itu sebelum sampai kepada waktunya itu muncul desakan pemakzulan dengan berbagai alasan yang tentu sudah ditakar secara konsesional, termasuk juga people power ini. Beberapa pakar melihatnya ini punya sandaran konsesional sebagai hak sipil untuk melakukan semacam ekspresi sikap terhadap para penyelenggara negara, dalam hal ini terutama rejim penguasa yang eksis sekarang. Anda melihatnya seberapa ini korelasi antara people power yang di dalamnya juga ada pemakzulan sebelum kontestasi politik, seberapa jauh sih sebetulnya awareness nanti, kejujuran itu bisa direalisasikan seperti halnya Prof. Denny Indrayana menjelaskan sebetulnya kalau kita ngomong jihad yang konstitusional, kudeta yang konstitusional ya kontestasi politik. Anda melihatnya hopeless, harapan terhadap, maksudnya mau saya hopeless terhadap kontestasi politik untuk bisa melahirkan yang jujur, yang adil seberapa, sehingga ini nanti menjadi satu yang kombinatif, realitas-realitas antara people power yang ada pemakzulan di dalamnya dengan kontestasi politik yang ke depan akan kita realisasikan, akan kita jalani bersama, Bang Faisal Asgaf. Ya, kalau desakan people power itu sudah jelas tidak ada kaitannya dengan satu aksi yang bersifat besar untuk satu koreksi terhadap satu kebijakan. Itu tidak pernah ada. People power itu sudah pasti terkait dengan satu kekuasaan yang didesak untuk dimundurkan. Kata people power berarti itu satu ancaman yang bersifat masif oleh seluruh kekuatan rakyat yang berhadapan dengan satu kekuasaan. Bukan lagi koreksi terhadap kebijakan. Jadi tidak menemukan relevansi kalau ada suara yang mengatakan people power, kemudian itu hanya dipinjam sementara sebagai alat untuk bargaining, meloloskan salah satu partai politik atau merubah sistem pemilu atau kebijakan. Itu tidak relevan. Oleh sebab itu saya mau mengatakan begini, suara Denny Indrayana itu kan menurut saya ada pesan yang diselundupkan di balik tekanan isu pemakzulan dan beberapa isu. Cenderung Denny Indrayana tidak berdiri sebagai intelektual murni yang sungguh-sungguh menyuarakan kepentingan rakyat. Masih dalam
tarik-menarik kepentingan partai politik. Ini harus jujur diungkap. Itu menurut saya. Sehingga itu cara pendekatan Denny Indrayana ketika merekonstruksi terhadap gerakan isu people power dan seruan terhadap pemakzulan presiden lewat parlemen itu menjadi kontradiktif. Pertama kontradiktif karena posisi dia kan di luar negeri. Dia tidak bersama dan merasakan situasi yang dihadapi rakyat. Misalnya kan dia kembali ke tanah air, dia membuat forum seperti begini kan, forum-forum yang terbuka, dan dia menyerukan, mengajak rakyat dari satu elemen lain ke elemen lain bersatu turun ke jalan, mendesak DPR untuk memakzulkan presiden. Tapi kalau dia hanya berada di posisi di luar negara, teritorial negara di Australia atau di mana, saya anggap tidak bisa. Apalagi banyak saya diam-diam pelajari, Denny sudah mulai jindakan sama Pak Mahfud MD kan. Nah, tokoh-tokoh ini tidak bisa menjadi pemantik kekuatan moral yang kuat, yang bisa meyakinkan elemen rakyat, bisa hadir di relung jiwa rakyat untuk membangkitkan yang namanya people power murni. Kesungguhan untuk mengoreksi kekuasaan atau menggulingkan kekuasaan. Ini hanya retorika-retorika saja. Ini soal relevansi people power dengan orang-orang yang ini. Tetapi kalau saya melihat misal forum Pak Amin Rais, forum Refli Harun yang kemarin berkumpul ya, Dr. Taufik dan lain-lain, itu menurut saya serius. Mereka ada di Indonesia, mereka membuat forum di mata-matai oleh alat-alat kekuasaan negara. Lalu kemudian pesan-pesan itu mereka sampaikan dan hadir di sana perwakilan-perwakilan ratusan elemen dari berbagai organisasi. Nah, ini satu modal konsolidasi yang menurut saya menjadi sangat luar biasa. Karena hampir menjelang Pilpres ini, harapan rakyat, aspirasi bisa disalurkan melalui jalur Pilpres, kemudian muncul gerakan semacam ini. Ini tentu kan membuat kita akan berada pada dua pilihan. Apakah pemilu ini kita lanjutkan atau kita hentikan di tengah jalan yang namanya memakzulkan presiden, melahirkan pemerintahan transisi kan? Kalau itu untuk kebutuhan isu pemilu. Tapi kalau pemakzulan ini memang untuk meminta pertanggungjawaban rakyat atau dia muncul secara natural, secara alami karena memang terlalu terdepresi ini, rasa ketidakadilan yang dialami oleh rakyat, maka people power ini menurut saya dia tidak lagi menjadi diskursus. Dia sudah dari hari ke hari itu sudah menjadi satu partisipasi politik yang saling menguatkan. Jadi bukan lagi berdiri di sana suara yang tunggal dari forum Pak Amin Rais, tapi kalau kita lihat di media sosial dan media-media nasional, itu sudah mendapat reaksi-reaksi yang serius dari berbagai elemen rakyat. Nah, bagaimana ini akan terorganisir menjadi kekuatan yang besar? Kalau berangkat dari pengalaman saya 98, harus pisahkan mengkritisi kekuasaan lewat forum-forum seminar dan mencoba mengoreksi kekuasaan dengan menggunakan hak politik turun ke jalan, itu dua hal yang beda. Bahasanya juga beda. Kalau bahasa di forum-forum yang mengoreksi kekuasaan, itu mereka mendapatkan kenikmatan AC, santapan kue-kue yang enak, terus berhalusinasi dengan berbagai teori dalam perdebatan akademis yang akal-akalan, dan kekuasaan itu tidak berubah. Karena di ruang gelap, mereka terjebak melakukan kompromi dengan kekuasaan. Tidak ada satu forum seminar dimanapun, di negara manapun, bisa tiba-tiba memantik rakyat turun ke jalan, menggunakan hak politik untuk menurunkan kekuasaan. Nah, tetapi kalau saya lihat forum kemarin itu lain. Itu bukan lagi forum seminar, bukan forum ilmiah, forum interaksi untuk saling mempertunjukkan kemampuan di antara para tokoh. Tapi hampir seragam pandangan mereka. Di sana mereka bertakbir, meyakini kebesaran Allah, dan berani mengatakan melawan kekuasaan Jokowi yang mereka simpulkan sebagai satu pertunjukan kekuasaan yang sangat zalim, sangat semena-mena. Jadi kemudian itu kan viral. Rakyat kemudian melihat wajah-wajah dari pancaran para kecerdasan para tokoh, wajah-wajah yang menuntut keadilan, suara-suara yang memiliki energi yang kuat. Itu bergulir, masuk ke relung hati. Dan dalam waktu yang cepat, tadi pagi sampai sore,
menjadi trending topik di Twitter. Ada semacam gayung bersambut di mana para tokoh-tokoh representasi dari masyarakat berkumpul, elit-elit itu berkumpul, marah kepada Jokowi dan mengancam akan melakukan people power. Kemudian rakyat yang ada di seluruh gelanggang media sosial yang memiliki akses bebas kemudian menyambut, membuat meme-meme, membuat komentar-komentar bahwa sudah waktunya Jokowi harus diturunkan, sudah waktunya Jokowi harus diseret masuk ke pengadilan dan lain-lain. Nah, ini situasi natural. Tapi kalau dibikin oleh Denny Indrayana itu masih pertunjukan-pertunjukan yang bersifat intelektual. Itu percikan-percikan lah, kan? Tetapi kalau forum kemarin yang digagas oleh para tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang dalam gerakan massa, dalam gerakan menjatuhkan rejim Orde Baru, itu serius. Orang-orang itu nggak main-main. Mereka tidak mau lagi baca sajak, bawa disertasi bicara tentang teori liberal, demokrasi. Tapi mereka sudah sampai pada kesimpulan, kekuasaan ini harus dihentikan. Dan caranya hanya ada satu pilihan, yaitu people power. Turun ke jalan secara damai, kemudian menghentikan kekuasaan ini. Nah, apakah ini bisa terwujud tidaknya? Saya bisa. Kalau para tokoh-tokoh itu mereka makin terus memperluas ruang silaturahim, terus memperluas istilah-istilah saling menghilangkan prasangka, saling membuka hati, maka kan akan banyak, akan menjadi magnet yang terus bergabung. Kemudian umat di bawah ini mendapatkan jawaban, inilah lokomotif dari agenda perubahan yang kita tunggukan. Dia tidak lagi bertumpu pada satu orang dengan harapan palsu untuk pilpres. Tapi ini sudah terdiri dari banyak tokoh yang memanggil kita semua, elemen-elemen bangsa, untuk segera bersatu dan turun ke jalan, melakukan apa yang mereka sebut sebagai turunkan Jokowi. Nah, itu kalau seperti kan pasti keren menurut saya ke sana. Gitu Pak Slamet. Bang Faisal Assegaf, seberapa sebetulnya kondisi faktual secara objektif kemungkinan people power itu nanti menemui momentumnya, dan seperti apa sebetulnya seharusnya para penguasa ini, dalam hal ini di bawah rejim Presiden Jokowi ini, merespon apa yang menjadi embrio yang sudah diekspresikan dalam bentuk tuntutan people power ini, Bang Faisal Assegaf? People power ini bukan sesuatu yang belum terjadi, sudah terjadi. Sudah pernah terjadi tahun 2016 kan, di mana orang berkumpul marah kepada satu kekuasaan yang menghina Al-Quran. Dan di belakangnya juga ada kekuasaan dari jaringan Jokowi yang mendukung. Itu people power. Orang berkumpul di Monas dalam jumlah yang banyak. Kemudian demo-demo kan, yang belakangan ini juga intensif oleh kalangan buruh, kalangan sivitas akademisi, kalangan buruh tani, dan lain-lain. Jadi gerakan people power ini bukan sesuatu teori, bukan satu diskursus, bukan satu ruang perdebatan yang seolah-olah dia ada atau tidak ada. Sudah ada. Gelombang-gelombang itu ada. Yang menjadi pertanyaan bagaimana membesarkan gerakan ini. Nah, tadi saya bilang, kalau pidato-pidato, kalau hanya isu yang dilempar oleh seseorang yang kebetulan dia di luar negeri, misal, kalau menurut saya, kenapa saya bicara Denny Indrayana, saya dukung dia. Tapi menurut saya dia harus kembali ke Indonesia supaya punya rasa kebersamaan dengan para tokoh yang ada kan. Dia nggak boleh di sana hanya lempar isu, kemudian orang berharap terjadi people power. Itu nggak mungkin, nggak ada tuh urusan sama Denny Indrayana. Saya ulangi lagi bahwa saya mengamati pada, kalau tidak salah hari Minggu kan, bertemulah di sana Dr. Taufik, Amin Rais, Refli Harun, siapa lagi kan? Terlalu banyak para tokoh itu berkumpul. Refli Harun tidak hadir, Bang. Refli Harun tidak hadir. Dia live ya. Iya. Nah, para tokoh-tokoh itu berkumpul, kita akan membedah siapa mereka. Orang yang selama ini konsisten. Yang konsisten menyoroti perlawanan terhadap rejim kekuasaan Jokowi dengan berbagai isu, mulai dari isu pasir, isu BLBI, isu kriminalisasi ulama, sampai dengan mereka menang secara luar biasa lewat isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, orang-orang yang bisa
berhasil membuka dokumen kejahatan, dugaan kejahatan ijazah palsu kekuasaan Jokowi ini. Kalau saya lihat ini natural, itu bukan forum diskusi yang teoritis. Bahasanya udah bahasa orang-orang pergerakan. Nah, seberapa besar menurut saya kalau ada lagi forum itu dibuat dengan memanggil para tokoh yang lebih banyak, maka terjadi people power. Jadi jawaban apakah terjadi people power tidak people power itu bukan lagi diskusi teoritis. Dia sudah masuk wilayah operasional karena orang-orang itu sudah turun. Tokoh-tokoh yang hebat itu sudah berkumpul, sudah menemukan kesamaan pandangan, diikat oleh perasaan yang sama, punya keberanian yang sama. Tinggal kita berharap mereka mampu memperluas forum itu. Dan eskalasi pertemuannya dibikin lebih panjang. Sampai subuh hari misal, pertemuan malam para 1000 tokoh bicara teknis, persiapan people power sampai sholat subuh bersama. Itu berarti terjadi revolusi. Tapi kalau dia masih menjadi panggung untuk hanya, maaf ya, mungkin ada pihak yang bermain untuk dalam rangka menjaga kepentingan salah satu partai politik di MA, atau menyangkut dengan hajat kepentingan partai politik, menyangkut proporsional terbuka tertutup, maka saya sayangkan ini tidak punya tujuan yang sungguh-sungguh. Nah, itu yang kita nanti tunggu dari Bang Taufik. Jadi kalau sebagai kritikus dan sekaligus aktivis, pandangan saya seperti itu. Ketiga para tokoh sudah berkumpul dalam jumlah yang signifikan, sudah berbicara dalam bahasa-bahasa yang operasional, people power, dan kemudian mereka dari hari ke hari membesarkan forum itu, maka sudah dapat dipastikan ujung dari gerakan konsolidasi itu akan berhasil menjatuhkan satu rezim kekuasaan, yaitu Jokowi. Itu saya percaya. Terima kasih, Bang Faisal, kalau memperhatikan realitas people power yang terjadi di berbagai realitas berbagai negara, misalnya, atau termasuk juga di dalamnya kalau kita bicara masalah di Indonesia secara historis tentang pengalaman yang jadi ada indikasi mengenai aborsi arah perubahan, bagaimana people power itu ketika menemui momentumnya, semakin akumulasi ini sudah ada benihnya, tapi ketika sudah semakin akumulasi pasti akan ada momentumnya, dan aborsi itu selalu membayang-bayangi proses terjadinya people power itu sampai kepada desakan terjadinya sebuah perubahan atau perbaikan ke sistem yang sekarang ini ada. Anda melihatnya titik krusial aborsinya di mana dan apa langkah seharusnya melakukan antisipasi terhadap aborsi-aborsi yang akan dilakukan, Bang Faisal? Nah, ini yang sering saya begini, pengalaman saya berinteraksi dalam dunia pergerakan ini. Kenapa lembaga atau organisasi yang saya selalu buat di zaman kampus, forum studi Universitas Mercubuana, kemudian berlanjut menjadi Progres 98. Kenapa tidak bisa dimata-matai oleh alat kekuasaan? Tidak bisa diaborsi, tidak bisa dibelokkan, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipenetrasi. Karena prinsipnya forumnya bersifat terbuka. Dia tidak bersifat tertutup. Ketika sebuah forum yang mencoba untuk mengoreksi kekuasaan di ruang publik secara dengan isu-isu yang strategi, dia mengambil bagian pada sistem konsolidasi tertutup, maka dia sesungguhnya membuka ruang bagi alat-alat kekuasaan bekerja menghabisi dia. Karena itulah kerja intelijen dari alat-alat kekuasaan. Tetapi kalau saya lihat forum-forum kemarin itu kan susah dipatahkan. Itu bersifat terbuka. Mereka datang dengan kesadaran moral. Para tokohnya memiliki kompetensi, memiliki daya tahan perjuangan yang panjang. Orang-orang itu juga sangat cemerlang. Mereka yang berorasi juga sangat lancar, di mana suara-suara hati itu tanpa rekayasa. Itu kan menjadi resonansi dari satu pancaran suara kebenaran yang luar biasa. Dia tidak bisa dikerdilkan, diaborsi atau dihancurkan, nggak bisa.
Nah, oleh sebab itu menurut saya tidak lagi berada pada teori atau diskursus untuk melihat pertemuan para tokoh seperti Pak Amin Rais dan kawan-kawan Pak Dr. Taufik itu dalam pengalaman atau teori-teori ilmu politik. Itu tidak berlaku karena itu satu tindakan action. Nah, jawabannya kecil atau besar gelombangnya itu tergantung pada komitmen mereka. Menurut saya, kalau intensitas pertemuan mingguan itu berubah menjadi 2 minggu sekali, dan pertemuannya pada waktu malam, dan dipusatkan misalnya di satu tempat, di masjid, para tokoh-tokoh yang hadir dilipat gandakan jumlahnya, dari hari ke hari, dari hari ke hari, maka saya yakin akan lebih besar dari 212. Karena pengalaman saya ketika 212 itu, kan kenapa begitu cepat dan besar gerakan itu muncul? Karena ruang yang dimana dibuka para tokoh itu bersilaturahim. Oh, tokoh ini ketemu ini, tokoh ini ketemu ini. Banyak forum yang terus melipat gandakan kekuatan. Nah, yang belum ada dari kekuatan oposisi yang saya lihat, belum ada satu tim yang memang kerja mengidentifikasi. Oh, si Anu, si Anu, si Anu. Oh, mantan tentara, oh ulama, oh rohaniawan. Itu aja yang dikumpulkan. Tiap hari deklarasi. Dari 500, 1000, 2000. Nah, itu kemudian nanti akan memantik keyakinan rakyat bahwa kalau elit sudah bersatu, elit sudah solid, kan mereka melihat simbol. Ketika rakyat itu melihat para tokoh-tokoh itu sudah berkumpul, berbicaranya fokus, tidak lagi teoritis, mereka sudah disatukan oleh satu isu yaitu perubahan, turunkan Jokowi, perubahan, turunkan Jokowi, maka mereka akan masuk ke dalam akses partisipasi dari panggilan-panggilan suara kebenaran para tokoh itu. Jadi ini menurut saya Bang Slamet tidak lagi kita bicara soal teori. Kita tidak, saya udah gak tertarik karena sudah terlalu jauh langkah yang dibuat para tokoh yang berkumpul kemarin, Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Itu udah jauh, mereka sudah mengambil posisi keberanian menghadapi kekuasaan. Mereka sudah mengatakan kita jangan mundur. Mereka sudah mengatakan ini jihad. Maka tidak boleh saya pribadi Muslim, ketika mendengar itu panggilan-panggilan untuk memperjuangkan kebenaran, saya nggak mau berteori. Saya hanya bertanya, kapan saya diundang untuk terlibat, kemudian bisa menarik sebanyak mungkin elemen-elemen progres untuk dukung suara-suara kebenaran itu. Dan saya kira rakyat di luar sana juga akan mengatakan, kapan ada undangan-undangan yang lebih besar untuk melibatkan kami dari berbagai simpul, untuk menyatu dalam satu solidaritas, satu kesamaan pandangan, satu rasa, satu kasih sayang, untuk lebih besar, lebih kuat, lebih berkumpul lebih dalam jumlah yang banyak, untuk sama-sama mewujudkan nawaitu dari rasa keadilan yang kita tuntut, turunkan Jokowi. Jadi itu teknis saja, tidak lagi teori. Maka saya lebih tertarik, tidak lagi mau bicara teori, menunggu action selanjutnya, tangga-tangga menuju gelombang yang lebih besar itu people power terjadi. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para tokoh-tokoh kita yang sudah memulai. Karena kalau saya lihat itu menangis saya sedih bahwa memang umat Islam ini menghadapi begitu banyak masalah penzaliman sehingga muncul di sana kan para tokoh-tokoh Islam yang lebih mulai terusik dan memanggil kita semua kaum muslim dan seluruh elemen lainnya untuk berjihad politik menegakkan keadilan. Dan ini panggilan yang luar biasa. Saya pribadi mendukung, merasakan ikut di dalam denyut nafas panggilan kebenaran itu. Terima kasih Pak Slamet. Ya Bang Faisal Asegaf, waktu masih milik Anda nih Bang Faisal, saya menunggu pembicara yang lain. Bang Faisal, apapun gelombang people power yang Anda tadi lihat, istilahkan tidak hanya sekedar teori, tetapi ini menunggu seperti apa nanti gelombang itu semakin besar, itu pasti akan berhadapan dengan seberapa euforia kontestasi politik itu sekarang itu dibangun dengan berbagai kanal, karena ini di-effort oleh kekuatan yang besar juga, kekuatan kelembagaan negara, kekuatan para penyelenggara negara, kekuatan politisi-politisi yang terlibat ingin mengambil bagian dalam kontestasi politik
untuk memberikan harapan yang sama tentang perubahan ke depan seperti apa. Anda melihatnya seperti apa ini kontestasi politik ini nanti pada akhirnya bisa terjadi satu penurunan animo atau penurunan respon dari masyarakat ketika gelombang people power ini memang semakin besar akhirnya terakumulasi, Pak Faisal Asegaf. Iya, tadi saya di awal mengatakan kalau boleh kita jujur ya, misal dalam kontestasi itu bisa dilihat 3 calon yang muncul, maka 2 calon itu cenderung menyodorkan diri untuk menjadi boneka kan, yang sementara lagi dipoles oleh istana untuk melanjutkan kekuasaan Jokowi. Dan yang tersisa yang masih samar-samar atau semakin terang ya, terlihat itu adalah calon yang mengusung perubahan. Calon yang mengusung perubahan ini kan banyak nama di sana kan. Di antaranya Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, Anies Baswedan dan lain-lain. Dan yang paling siap menurut elektoral yaitu Anies Baswedan. Tapi kan partai-partai yang kemudian tadinya di lingkaran kekuasaan bergabung ke kubu gerakan perubahan atau oposisi mulai juga mengalami tekanan, begal, jegal, dan intimidasi. Seperti Nasdem lah. Kemudian menyusul ada tekanan juga kan dari Partai Demokrat. PKS mungkin juga menyusul. Nah, oleh sebab itu tadi di awal saya mengatakan, rakyat ini melihat secara nyata, memang ada harapan lewat jalur kontestasi, jalur pemilu formal untuk memperjuangkan gerakan perubahan melalui partisipasi politik yang formal. Tapi karena Presiden Jokowi secara kurang ajar mengatakan cawe-cawe dan atau yang ditegaskan oleh Pak Yusuf Kala melakukan intervensi kan, Presiden bernafsu melakukan intervensi, maka rakyat marah, tidak lagi punya harapan soal pemilu. Karena mereka simpulkan, kalau saya baca di berbagai keragaman kalangan kritis, rakyat menyimpulkan bahwa Jokowi bukan sekedar mengucap untuk mengintervensi pemilu, tapi sudah menyiapkan dan melakukan hal itu. Ditambah lagi boneka-boneka yang didukung oleh istana ini kan mengalami interaksi yang makin terbuka kan dengan para tersangka yang ada di KPK. Misal Ganjar kan mulai ketemu dengan kelompok-kelompok pengusaha-pengusaha, mulai menunjukkan persenyawaan kesiapan dirinya untuk masuk di gelanggang kecurangan pemilu. Nah ini tentu memberikan harapan rakyat itu makin pupus. Setelah mereka kembali dengan kekecewaan yang luar biasa, ada bayangan-bayangan palsu yang juga muncul kan, yaitu Pak Prabowo yang memanggil-manggil rakyat. Sudahlah kalau memang Anda nggak suka dengan boneka yang namanya Ganjar, bergabunglah dengan Prabowo. Prabowo lupa bahwa dia bergabung di lingkaran kekuasaan Jokowi itu kan menyakiti rakyat. Nah mereka yang sakit ini disuruh kembali bergabung. Makin putus asa ini rakyat. Sementara harapan dari partai oposisi ya perubahan ini juga udah terlihat samar-samar kandas. Hanya yang tinggal itu semacam doktrin politiknya itu politik lillahi ta'ala, hasilnya wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Nah di tengah situasi beceknya, kerusakan, ketidakpercayaan publik terhadap sistem kontestasi ini, pemilu ini, maka muncul para orang-orang yang mengetuk pintu langit dan menginjak bumi secara realitas, menyuarakan yang namanya people power. Muncul tiba-tiba itu kan, Pak Amin Rais dari Pak Taufik dan lain-lain kan, dan mendapatkan respon yang positif dari berbagai elemen rakyat. Maka yang tersisa hanya 2. Apakah kita akan masuk ke dalam jebakan kembali kepada politik gorong-gorong dengan persiapan melahirkan petugas partai jilid 2, atau rakyat ini menggunakan hak politiknya bersatu bersama panggilan para tokoh-tokoh kritis untuk bahu-membahu turun ke jalan melakukan people power, menghentikan pusat pelestarian gorong-gorong politik itu sendiri. Jadi sudah berada pada posisi itu Ustaz Stamir.
kalau membaca hati pikiran rakyat. Sehingga ketika Pak Amin Rais dengan kawan-kawan mengatakan, mari kita berjihad politik, mari kita turun ke jalan menggalang people power, itu kan responnya cepat. Mendapat doa, mendapat sambutan yang hangat. Kenapa? Karena memang tidak ada harapan pemilu ini yang dibilang Mas Slamet tadi, ditanyakan tadi, apa ada harapan pemilu ini bisa melahirkan sebagai pintu masuk perubahan? Sebenarnya nggak ada lagi. Yang tersisa ya ini politik transaksional. Satu pemilu yang diciptakan oleh sistem peradaban politik yang hebat saja itu bisa ada kecurangan. Apalagi satu pemilu yang dikawal oleh satu rezim yang berasal dari gorong-gorong, yang memiliki watak pencopetan politik yang luar biasa, copet-copet politik yang luar biasa, tipu-tipu politik. Sudah otomatis lah pemilu ini akan lebih amburadul dari sejarah pemilu manapun di Indonesia. Menjadi sarang di mana semacam ya apa ya, pemilu 2024 ini kemungkinan dengan begitu bernafsu Jokowi menyatakan intervensi, maka ini menjadi pemilu yang paling buruk. Buruk karena menghabiskan ratusan triliun uang negara, buruk karena disokong oleh partai-partai yang bermental rakus dan pencopet, buruk karena dibiarkan oleh civil society. Maka untuk menghentikan buruk itu tidak ada solusi. Untuk memperbaiki pemilu atau berharap partai politik bisa menghalangi kecurangan politik. Cara yang paling bagus itu yang dibuat oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Turun ke jalan, melakukan people power.